Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pagi ini. Silakan duduk saudara. Sekitar pertengahan tahun 90-an yang lalu, jadi sudah kira-kira mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya. Ada sebuah fenomena yang menarik terjadi di sebuah gereja kecil di kota Toronto di Kanada. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Arnott mengalami lawatan Tuhan. Gerejanya kecil sekali sebetulnya. Dan ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami suatu fenomena yang aneh dalam lawatan itu. Itu untuk pertama kalinya orang mulai kenal namanya kata jerking. Kalau Anda masih ingat itu, ada orang yang ketika dilawat Tuhan itu bisa bungkuk-bungkuk begini saudara. Itu bisa berjam-jam gak bisa berhenti. Setelah selesai sakit semua itu perutnya. Tapi itu namanya jerking. Lalu sebelumnya memang ada orang kenal namanya holy laughter. Dan orang tertawa dalam roh. Dan itu orang tertawa, orang jerking. Segala macam manifestasi yang aneh-aneh yang luar biasa sebetulnya. Dan ternyata fenomena itu menarik bagi banyak orang. Karena ada peristiwa yang aneh. Setiap kali ada hamba Tuhan dari gereja lain datang ke sana. Pengen lihat sebetulnya apa yang terjadi. Lalu kemudian si hamba Tuhan itu pulang ke gerejanya, itu nanti bisa nular, saudara. Jadi makin lama orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Toronto, sampai pada waktu itu ada istilah namanya Toronto Blessing atau berkat yang dari Toronto sebetulnya. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia kumpul di sana. Dari gereja kecil berkembang jadi yang hadir banyak sekali. Tapi sebagian besar itu bukan jemaat sebetulnya. Tapi orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sana, pengen lihat apa yang terjadi. Lalu mereka punya istilah namanya catch the fire. Bisa menangkap akan apinya. Suatu hari saya ditelepon oleh pendeta Jimmy Untoro. Dan dia cerita dengan saya, dia berkata, wah aku ini mengalami hal yang luar biasa. Dia dengan rombongan pendeta-pendeta Amerika, dia ke sana dan dilawat Tuhan. Ketika dia pulang ke Indonesia, di gereja dia waktu itu terjadi lawatan yang sama. Dan dia bersaksi, ini yang aneh. Pada waktu itu gereja-gereja saya yang di Amerika lagi buat retreat. Nah saya per telepon ngomong sama mereka, sharing, say hi katanya. Baru ngomong begitu, mereka yang mendengarkan saya bicara, ngalami lawatan pada jerking, tertawa, rebah, gak karu-karuan. Pokoknya itu secara manusia kacau balau, tapi yang ngalami katanya enak sekali. Nah saya berkata begini, wah kalau kamu bisa begitu, saya perlu lihat ke sana. Lalu kemudian tahun berapa itu ya kita ke sana, 96 ya. Rombongan ini, Pak Ardian juga ikut, beberapa teman ikut. Jadi kami nekat pergi ke Toronto. Dan kami mengalami mujizat Tuhan, banyak hal sebetulnya. Tapi saya persingkat saja. Sampai di sana, saya bawa anak saya, Samuel dan Kesia kalau nggak salah ya. Dan Samuel masih kecil sekali, kebaktian berlangsung, kan itu kan beda jamnya kan ngeri dengan kita. Dia tidur di kursi gereja, diompoli sama dia. Kalau ada orang pernah ngompoli bangku gereja itu anak saya, saudara. Tidur ngompol, mah basah katanya. Gerejanya orang diompoli. Jadi, dan kami didoakan, tapi saya perhatikan ya. Yang ngalami cuma satu, tok. Yang lain itu nggak tahu terlalu cool kali ya. Didoakan ya rebah, bangun ya hanya senyum, enak rasanya. Tapi satu yang sampai mabuk betul. Dan ketika dibawa keluar itu sudah nggak bisa jalan, saudara. Sudah gentayangan. Dan ini sebetulnya hebatnya lawatan ini. Sampai sebetulnya angka turisme di Toronto itu melonjak tinggi sekali. Dan income begitu besar masuk buat kota. Sampai di airport, itu imigrasinya ada khusus. Kalau mau ke gereja Toronto, itu bisa punya line sendiri saudara. Tidak gabung sama yang lain, diistimewakan. Sampai begitu. Dan tadinya imigrasi Kanada tidak percaya, masa semua orang mau ke gereja. Pernah sekali mereka mendadak dicek di sana. Apa betul dia berkata, ada orang ini dari negara ini datang ke tempat ini. Oleh pendetanya diundang ke depan petugasnya, dia berkata, mari kita cek siapa dari negara ini pada berdiri negara. Semua seluruh dunia.
Luar biasa. Dan itu yang namanya catch the fire. Nah kami pulang, dan yang ngalami cuma satu. Setelah itu, kira-kira sebulan atau 2 minggu setelah itu, kami ada retreat aktivis sebetulnya di Bandungan. Nah teman yang ngalami lawanan itu nggak ikut. Jadi kami aja. Lalu kemudian cerita-cerita apa yang terjadi. Hanya itu sebetulnya. Dan kami nggak ngalami sesuatu yang sampai ketawa-ketawa sampai jerking itu nggak. Kami biasa aja. Lalu hanya cerita-cerita begitu. Tiba-tiba saya masih ingat itu. Ini masalah pertama muncul, Pak Triwaryanto. Orang lagi sharing, dia ketawa sendiri. Ketawa tidak bisa berhenti, saudara. Dan hebatnya nular. Loh kok aneh? Itu berlangsung berbulan-bulan kami alami di gereja. Sampai jadi heboh. Timbul masalah. Ada hamba Tuhan yang tidak happy dengan itu. Dia ambil rekamannya, diseminarkan di mana-mana. Kadang-kadang saya bilang, heran juga ya kita ini orang Kristen ini hobinya nembak orang sesama anak Tuhan. Berburu di kebun binatang hobinya. Jadi, tapi ya sudah, memang orang nggak seneng gimana ya, itu kan haknya dia. Memang tidak izin juga sih minta rekamannya. Tapi anyway, itu yang terjadi tahun-tahun itu. Seluruh dunia mengalami. Anda kemana-mana orang bicara Total Blessing. Saya khotbah di Helsinki di Finland, orang ngalami kayak begitu, saudara. Saya bilang ini kok nular sekali. Lalu orang punya istilah yang namanya catch the fire. Menangkap akan api. Nah, jadi sebetulnya secara rohani bisa nggak sebetulnya api itu dibawa? Iya, bisa. Jasmani kita tahu, olimpiade kita buat begitu kan. Rupanya secara rohani hal itu juga bisa berlaku. Karena saya melihat kami ngalami. Fisiknya kami nggak lihat apa-apa yang terjadi. Cuman ke sana balik ngalami. Kok bisa? Kan kita nggak ngajari jerking harus begini, ketawa harus begini. Enggak tuh. Malah temen yang tidak tahu menau tiba-tiba kena begitu terus nular. Samping kanan kirinya nular itu. Orang kedua yang kena saya masih ingat namanya Arif. Sampai sekarang masih di tengah-tengah kita. Saya harap setelah ini jerking lagi seperti dulu. Waduh, luar biasa itu. Pokoknya kalau Anda ingat zaman itu, susah jelasinnya kepada hamba Tuhan lain. Karena kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi yang jelas itu namanya orang berkata, nangkep apinya. Jadi orang dari seluruh dunia datang ke Toronto. Nah, fenomena itu luar biasa. Saya tidak tahu perkembangan sampai dengan hari ini. Tidak sekuat waktu itu. Tapi tentu ada bagian-bagian yang harus juga mereka lewati sebagai gereja. Nah, kemarin Pak Petrus Hadi cerita. Saya tanya dengan dia begini. Kamu itu sebetulnya ngapain sih? Kok kamu undang ke Temanggung itu, kamu itu dapatnya dari Tuhan apa? Dan saya berkata, rasanya tidak sama dengan yang akan terjadi di Semarang, tapi kenapa kamu ngotot sekali kamu ingin dibuat di Temanggung? Dan belakangan Pak Yusak sudah setuju untuk datang. Saya berkata, apa yang dalam hatimu? Saya pengen ngerti. Lalu kemudian dia cerita ini. Dan ini cerita dia dapatkan dari Pak Timotius Arifin, gembala GBI yang di Denpasar, Bali ya. Nah, beliau cerita begini, ini fakta sejarah. Tahun 1928 kita hampir lahir itu, saudara. Sekian puluh tahun kemudian. Tapi belum, siapa yang sudah lahir tahun 1928? Nggak ada. Oke, jadi aman. Anda percaya aja lah, wong sama-sama belum lahir. Ini fakta sejarah yang cerita Pak Timotius Arifin. Ada seorang suster Belanda, zaman itu kita belum merdeka. Ini suster Belanda, tentu suster Katolik ya. Dan dia itu sakit paru-paru. Dia bertugas di Jawa, oleh dokter dikatakan kamu harus istirahat di tempat yang dingin, tapi tidak boleh terlalu lembab. Jadi dingin tapi cukup kering. Nah, oleh saran beberapa orang, itu dia diistirahatkan di sebuah desa di dekat Temanggung. Saya tulisi nama desanya itu. Namanya kalau Anda mau ngecek silahkan. Namanya desanya Gambang Waluk. Sampai sekarang masih ada. Nah, ketika dia di sana, dia beberapa saat memang tinggal di desa itu. Dan tadinya tidak ada anak Tuhan sama sekali. Lalu kemudian, lewat beberapa pengalaman rohani, suster ini, Belanda ini mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Dia berbahasa roh, dia nyembah Tuhan. Dan tahun itu jarang dan langka terjadi.
Sekarang semua anak Tuhan harusnya nyembah dalam bahasa roh. Tapi tahun itu jarang terjadi. Ketika dia mengalami itu, desa itu mulai mengalami lawatan Tuhan. Orang-orang mulai bertobat dan mulai terima Yesus. Bahkan waktu mereka nyembah Tuhan itu jarak sekian kilo, penyembahan mereka didengar oleh warga yang tinggal di sekitar desa itu. Dan mulailah satu demi satu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sebetulnya ketika suster itu meninggalkan desa itu, seluruh desa sudah milik Yesus. Sayang memang, orang-orang sekitar itu, anak-anak Tuhan, skeptik. Mereka menyerang habis-habisan, mereka berkata ini sesat segala macam. Dan mereka memadamkan roh sehingga sekarang sebetulnya mungkin sudah nggak ada bekasnya lagi. Tapi itu kenyataan sejarah yang terjadi. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Pada tanggal 2 atau 3 Agustus, tidak terlalu jelas, tapi antara tanggal 2 atau 3 Agustus 1928, terjadi fenomena ilahi yang luar biasa di desa itu. Di satu tempat itu, sampai sekarang katanya, saya kapan-kapan mau lihat sana. Itu katanya ada tempat yang mereka beri tanda di situ. Itu muncul seperti pengalaman Musa, ada semak yang kebakar, tapi tidak hangus. Dan itu burning bush namanya. Jadi seperti semak tanaman, itu ada apinya. Dan itu physically, mereka bisa lihat secara fisik. Dan mereka berkata, ini seperti Musa. Lihat ada tanaman, ada apinya, tapi tidak kebakar. Hanya 1 hari aja. Antara tanggal 2 atau tanggal 3 Agustus 1928. Nah, itu sebetulnya cikal bakal dari revival yang melanda akan negara ini sebelum Soe tahun 65, sebelum kemudian tahun 60-an juga di Surabaya mengalami. Nah, terakhir ini Pak Arifin ketemu Pak Petrus Hadi sekian waktu yang lalu. Ketika dia mendengar apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, dia tertawa, dia berkata, saya tidak heran. Karena sekarang secara geografisnya pemerintahan, desa itu masuk Kabupaten Semarang. Walaupun lokasinya dekat dengan Temanggung, tapi dalam pembagian perwilayahan itu masuk Kabupaten Semarang. Dia berkata, tidak heran gitu. Di sekitar areal ini, api itu masih ada. Dan tinggal dia akan bergerak kemana. Dan itu yang harus dikejar, dia berkata. Karena kalau orang mendapatkan api yang dari Tuhan, awal kegerakan rohani di Pulau Jawa itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan dia cerita dengan saya, dia berkata, itu yang jadi kerinduan hati saya sebetulnya. Karena saya melihat tanpa kamu mengerti, itu api ada di kota ini. Dan dia berkata, aku mau api itu kembali juga ke daerahku. Supaya roh Tuhan juga bergerak di Jawa di bagian selatan. Dan banyak orang dibawa kepada Yesus. Amen, saudara. So, kita hidup dalam zaman yang sangat menarik. Dan saya ingin sekali melihat apa yang kelak akan Tuhan kerjakan buat saya. Ini hal yang luar biasa. So, sekali lagi, siapkan hati. Karena Tuhan akan hadir sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ingat, kalau dia muncul sebagai Raja, perubahan nasib yang luar biasa akan dimulai. Dan kegerakan rohani besar akan mulai terjadi dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, malah pagi ini kita masih menyiapkan hati. Dan mari kita lihat lagi Ester pasal 5 sekarang. Saya akan ajak Anda lihat mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu kita akan lihat dari pasal yang ke-6 sampai dengan ayat pasal 6 ayat yang pertama. Juga sampai dengan ayat yang ke-14. Ini cukup panjang. Anda perhatikan di Alkitabmu, saya akan coba membacakan. Dan mari kita lihat akan rangkaian kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ester pasal 5 ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja.
Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Pasal 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Bahasa kerennya kena insomnia, tidak bisa tidur, saudara. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dengan dalam hatinya, perhatikan ini, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya lah pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saya belajar akan sikap Haman ini. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Mari kita lanjutkan lagi beberapa poin yang seharusnya memberikan warning, peringatan buat setiap kita. Apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang kelak akan membahayakan akan kehidupan kita
kalau kita ingin hidup menyukakan hati raja kita. Kalau saudara perhatikan ya, Haman ketika dia panas hatinya, dia kumpulkan seluruh sahabatnya dan juga istrinya. Dia menceritakan akan semua keluh kesahnya. Dia berkata, aku ini diberkati, aku ini kaya, punya pangkat, anak lakiku banyak. Aku ini paling dihormati raja, lebih dari semua pembesar. Dia berkata, tapi semua sia-sia. Setiap kali aku melihat Mordekai di pintu gerbang, karena Mordekai tidak mau menghormati aku. Saya pernah katakan, ada sikap yang salah ketika ada satu persoalan dalam hati kita. Kita menyelesaikan dengan cara yang gegabah dan ceroboh. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda makan, kemarin saya katakan minggu lalu, ada kecap yang netes di baju saudara, maka reaksi kita untuk membersihkan kecap ini bisa menentukan apakah baju ini layak pakai atau tidak. Kalau orang berkata, aku akan berhati-hati untuk membuat kecap ini tidak melebar dan membuat makin kotor, saudara orang yang bijaksana. Tapi ada orang-orang yang kurang bijaksana. Ketika ada kecap netes, satu titik aja, dia berkata, wow ini kecap. Ketika Anda begini caranya, cara menyelesaikanmu begitu sembrono, kecap itu akan makin meluber. Anda yang rugi. Ya, bagian yang kotor akan makin lebar. Nah ini yang dibuat oleh Haman. Tambahan kalau Anda belajar lebih jauh, waktu dia kumpulkan sahabat-sahabatnya, dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mau punya atau berpendapat benar. Ini repotnya, dia dikelilingi oleh yes men, asal Bapak senang. Ini kejatuhan pemimpin kalau Anda terlalu banyak dikitari oleh orang-orang seperti ini. Yang ketika tahu kebenaran, tidak berani berkata, Pak, yang kamu katakan salah. Menurut saya, begini nih kebenaran. Dan ini yang seringkali saya berkata, kalau saudara seorang pemimpin Anda atau Anda seorang apapun, sekitarmu hanya orang-orang yang mengiyakan, yang hanya berkata, ya Pak, siap, yes sir, siap Pak. Itu sebetulnya tidak punya kasih kepada saudara. Ya kalau yang kau katakan itu benar semuanya. Tapi sekalipun nuraninya terusik, dia berkata, ini salah. Tapi daripada ribut, aku akan tutup mulutku. Saudara akan menjerumuskan orang. Ditambah ada orang-orang seperti Haman, yang ingin mendengar apa yang dia setujui saja. Nyata kalau Anda perhatikan itu, sebagian besar sebetulnya orang, ketika dia minta pendapat orang lain, dia sebetulnya hanya ingin berkata gini, aku mau dengar sesuatu yang aku setuju. Aku mau mendengar engkau mengatakan setuju dengan pendapatku. Dengan kata lain, seringkali kita lebih mencari konfirmasi daripada mencari kebenaran. Nah, orang yang asal mencari konfirmasi dan tidak mencari kebenaran, dia akan terbuai dengan kebenarannya sendiri. Yang dia pikir benar, itu yang dia anggap selalu mutlak benar. Kenapa? Yang dicari hanya konfirmasi dan bukan kebenaran yang sebenarnya. Itu awal daripada kejatuhan. Dia dikitari sahabat-sahabatnya. Nah kalau Anda perhatikan, ini beda sekali ya. Antara sahabat, kelak muncul juga orang arif bijaksana. Tadinya orang yang bijaksana ini, sepertinya kalau dia kelompok yang berbeda, dia bungkam, gak berani bicara. Karena istrinya berkata, para sahabatnya berkata, gampang katanya, kalau kamu mau bahagia, total bahagiamu, buat yang gantungan, digantung aja Mordekai. Besok sebelum kamu ke pestanya ratu, menghadap kepada raja, minta dia digantung. Gantung dia mati, kamu pesta dengan senang. Haman senang sekali, dia bahagia sekali. Dan dia berkata, ini yang aku pengen dengar. Ini yang selalu aku rindukan. Aku menerima konfirmasi. Ini peneguhan. Saudara sekalian, berbahaya sekali. Di dalam dunia kita sebagai orang Kristen, saya orang yang percaya mendengar suara Tuhan. Tapi juga saya orang yang mengerti bahaya dari orang yang percaya mendengar suara Tuhan. Karena sebetulnya kita tidak sempurna. Alkitab berkata, nubuatan kita tidak sempurna. Artinya, kita mendengarkan suara Tuhan pun, karena adanya kedagingan, adanya emosi manusia, keinginan manusia, tidak sempurna. Nah, tetapi seringkali, kalau sudah ada orang berkata begini, aku mendengar Tuhan begini.
Itu ada indikasi sekitar kita otomatis mengiyakan. Terus kemudian pakai ilmu digatok-gatok kita tahu, dicocok-cocok ke, iya ini begini, cocok semuanya. Lalu kita menutup telinga kita dari koreksi orang lain. Orang yang mau mendengar suara Tuhan, orang yang mau belajar tentang hal kenabian, orang itu harus belajar hidup dalam kerendahan hati. Karena firman berkata, roh nabi-nabi tunduk kepada nabi-nabi. Kalau engkau berkata, ini nggak mungkin ditahan Pak, tidak mungkin ini Tuhan. Saya berkata, justru itulah kejatuhan dari banyak orang. Saya melihat sendiri saudara, mata saya ini sudah melihat terlalu jauh. Orang-orang yang sebetulnya dipakai Tuhan luar biasa, dibukakan banyak hikmat yang luar biasa, dibukakan begitu banyak understanding. Tapi akhirnya dia jatuh, karena dia hanya mau dengar apa yang dia ingin dengar. Dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dan kebenaran katakan. Saya mau ingatkan Anda sekali lagi. Kalaupun kita dipakai Tuhan, kalaupun Tuhan mempromosi kita luar biasa, kalaupun Anda mulai peka dengar suara Tuhan, miliki hati yang rendah hati, mau menerima kebenaran, mau dengar koreksi orang dengan hati yang terbuka. Kalau tidak, kita akan jatuh. Nah, Haman ini contoh yang paling gampang. Karena dia selalu mendengar yang dia ingin dengar. Ada banyak orang yang sedia mendengar apa yang tidak ingin dia dengar sebetulnya. Tapi karena itu kebenaran, dia mau terima juga. Tapi lebih banyak orang yang sebetulnya ingin mendengar, mau mendengar apa yang dia ingin dengar, yang cocok dengan pendapatnya. Sebagian besar orang counseling sebetulnya orang sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia tanya pendapat orang lain supaya siapa tahu ada beberapa yang cocok dengan apa yang saya mau. Lalu kemudian kita mengikuti orang itu, kita berkata, aku terima peneguhan, aku terima konfirmasi. Memang nanti Alkitab berkata, dari buahnya kamu akan tahu. Tapi kalau nunggu dari buahnya dan di awalnya tidak ketahuan, saudara akan mengalami kerugian yang luar biasa. Haman terlalu congkak, kesombongannya tidak bisa ditundukkan lagi. Dia selalu berkata bahwa, oh aku ini orang nomor 2, aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Dia hanya ingin dengar apa yang dia yakini. Dia mau berkata, ayo berpendapat. Kalau pendapatnya menentang kemauannya, dia tidak pernah mau dengar. Dan orang yang seperti ini, akhirnya ketika kebenaran datang kepadanya, sudah terlambat. Kalau Anda lihat di pasal yang ke-6 tadi, Alkitab berkata, maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya. Nah ini istri yang repot juga. Dia mengalir kemana angin bergerak. Gitu. Ketika suaminya mau benci Mordekai, ini nyonya yang gawat loh saudara. Ketika tahu ini arahnya kepada kebencian, dia berkata, kasih kematian ujungnya. Ketika dia tahu suaminya bakal jatuh, ikut-ikut ngomong kepada orang yang memberi nasihat. Kalau Anda membaca dalam beberapa catatan hamba Tuhan, sebetulnya ada cerita di belakang Alkitab ini yang itu merupakan tambahan ya. Itu ketika Mordekai dimuliakan, kan Haman di depannya itu. Dia sambil bawa kudanya begini, dia jalan. Dia berteriak, inilah orang yang raja berkenan, inilah orang yang dihormati Tuhan. Nah, itu anak perempuannya si Haman dari loteng rumahnya melihat begitu. Dia mengira yang naik kuda itu bapaknya, yang teriak-teriak itu Mordekai. Lalu dia ambil kotoran dari atas genteng rumahnya itu, dia lempar si bapaknya sendiri. Ketika kena kotoran, bapaknya lihat ke atas, anaknya lihat, loh kok bapak gua? Dia kaget, jatuh dari loteng, mati saudara. Itu tambahan ceritanya. Di Alkitab nggak ada, jadi tidak usah didiskusikan. Itu tambahan cerita orang Yahudi, tambahan dongengnya orang Yahudi. Tapi coba Anda perhatikan, ini istrinya ini begini ya. Kalau semua berkata begini, iya gantung aja, iya gantung katanya ikut. Tapi ketika orang lain berkata, wah repot, dia berkata, iya repot loh. Jadi cuma ngikuti aja. Sudah ngerti? Ini kejatuhan Haman. Makanya nggak umur jabatannya. Saudara, Anda
Anda mesti hati-hati. Engkau dikitari siapa sekitarmu? Orang yang bisa ngomong kebenaran, atau hanya orang yang, ya Pak, ya Ibu, ya Pak, ya Ibu. Kelihatannya yang kedua lebih enak, Pak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Tapi kalau Anda peka, engkau berkata, yang begini jangan terlalu dekat-dekat. Karena tidak akan pernah membawa kebenaran dalam kehidupan kita. Ngerti saudara? Anda harus bisa membedakan. Mana yang sungguh-sungguh mendukung saudara, berani ngomong kebenaran, walaupun tidak enak. Mana yang hanya mengiyakan apapun pendapat saudara. Bahkan kau berkata, ayo ke neraka. Iya Pak, Bapak duluan. Anak nyemplung. Dia berkata, saya nggak jadi Pak. Gimana? Karena begitu saudara, yes man. Semua di dunia pun pemimpin begitu. Hancur akhirnya. Dan orang-orang ini tidak akan tahan lama. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Mereka berkata begini. Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, dia berkata, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, dia berkata, it will be fatal, akan menjadi fatal sekali, to continue to oppose him, untuk terus-menerus menentang dia. Mereka berkata begini, Haman, ini sudah tanda ini. Kalau kamu hadapi Mordekai saja sudah begini nih. Ini akibatnya akan fatal buat kamu kalau kamu terus nentang dia. Tapi ketika kebenaran disampaikan, sudah terlambat saudara. Karena Alkitab mengatakan, selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, belum selesai ngomongnya, baru memberikan peringatan. Dan itu kebenaran. Baru muncul saat terakhir, sudah orang jemput dia menghadap untuk datang ke Ratu Ester. Kalau Anda baca seterusnya, itulah akhir dari perjumpaan mereka dengan Haman dalam keadaan hidup. Karena dalam perjamuan itulah akhirnya dia digantung dan disulakan oleh apa yang dia rencanakan sendiri dan tamat hidupnya. Saya berdoa supaya orang Kristen makin hari makin dibuka hatinya. Biarkan kita ingin dengar kebenaran, walaupun pahit buat daging kita. Dan jangan pernah ingin kita hanya menjadi orang yang mengiyakan apapun yang orang katakan, selama kita juga tahu bahwa itu bukan kebenaran. Dan jangan jadi orang yang hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Mari kita ingin mendengar kebenaran yang berbicara dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita membiasakan diri kita seperti itu, nanti ketika firman kebenaran muncul, sadar, tapi kemudian terlambat, semuanya sudah hancur. Hal yang kedua, yang berbahaya dalam hidup seperti Haman adalah dalam Ester pasal yang ke-6. Kalau Anda perhatikan, ini ceritanya menarik sekali kan? Jadi sebelum Haman akan ke pestanya Ester, paginya dia mau bunuh Mordekai. Ya, tapi sebelum dibunuh malah Mordekai dihormati raja. Jadi itu bubar acaranya, buyar semua. Tapi ini sikap yang kedua. Alkitab berkata ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 6. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Raja tidak ngomong siapa orangnya. Raja tidak ngomong siapa orangnya. Alkitab berkata memang hikmat raja-raja itu menyembunyikan segala sesuatu. Ya, dia nggak ngomong. Tapi ini yang berbahaya. Kata Haman dalam hatinya. Ya, ini orang yang GR, saudara. GR. Kesombongan itu menciptakan GR begini ya. Dia berkata gini. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Dengan kata lain dia menebak begini, wah ini pasti dia ngomong soal saya. Lalu kemudian dia mengarang satu kehormatan yang paling tinggi yang dia pengen dapatkan. Kenapa dia merasa bahwa kehormatan paling tinggi itu cocok buat dia? Sebab dia merasa paling berpangkat. Dia merasa paling berjasa. Dia merasa paling besar kontribusinya untuk kerajaan. Ingat saya pernah katakan di minggu yang lalu, kenapa Haman bisa naik pangkat? Ketika raja berperang melawan Yunani dan kerajaan vakum,
Dia menjalankan pemerintahan rupanya dengan baik sekali dan jasanya besar sekali. Semua dikendalikan dengan baik sehingga raja berkata ini orang hebat dan diangkat pangkatnya sekalipun dia bukan orang Persia. Nah, dia orang yang merasa berjasa untuk raja. Dia orang yang merasa punya kontribusi besar untuk raja. Dan saya mau beritahu saudara, sikap merasa berjasa, sikap merasa punya kontribusi untuk Tuhan kita, itu sikap yang keliru sekali. Kalau kita baca di firman Tuhan, semua pelayan yang merasa dirinya telah berjasa, walaupun kecil atau banyak, pernah merasa berjasa kepada kerajaan surga, akhirnya akan berujung dengan kecewa. Saya beri contoh. Cerita tentang si bungsu dan si sulung. Si bungsu Anda tahu, dia merosal hidupnya, dia ambil kekayaan orang tuanya, dia foya-foya, dia habiskan. That's it. Dia bertobat, diterima kembali oleh bapaknya. Si sulung, ketika dia dengar bapaknya pesta, Alkitab berkata, dia marah sekali. Dan dia berkata begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Yang dia ajukan pertama apa? Bapak, aku ini anakmu, aku ini berjasa loh. Bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Jadi aku ini berjasa. Makanya Bapak kok nggak pernah memberi aku seekor anak domba atau kambing untuk aku bersuka cita berpesta dengan teman-temanku. Anda tahu, ujungnya kecewa. Orang yang selalu merasa dirinya pernah berbuat sesuatu, dia akan menuntut penghargaan untuk dirinya. Tapi saya beritahu saudara, itu ujungnya kekecewaan. Contoh kedua, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ada tuan yang punya kebun anggur yang akan panen. Dari pagi sekali dia cari pekerja. Dia berkata, dinar ya sehari. Terus tiap jam kemudian dia cari pekerja. Sampai jam 5 sore dia cari pekerja. Waktu jam 6 malam, waktu pembagian upah, yang kerja seharian terima sedinar, yang kerja sejam terima sedinar. Anda tahu yang marah siapa? Yang marah yang kerja dari pagi. Dan dia berkata kepada tuannya, engkau mengerti, kami ini kerja keras, sehari suntuk, kerja keras, terik matahari membakar kami. Artinya, kamu nggak tahu, apa kamu buta? Aku ini kerja lebih keras dari orang lain. Apa kamu nggak ngerti? Jasaku besar, tenagaku aku berikan semuanya. Masa cuma diberi sedinar? Saya bertanya, apakah tuan itu memberikan yang mereka inginkan, tambahan gaji? Tidak. Selalu kalau saya baca, orang yang menonjolkan akan jasanya, merasa berjasa kepada Tuhannya, orang itu sebetulnya akan kecewa, saudara. Dan ini berbahaya sekali. Karena banyak orang merasa aku sudah berbuat sesuatu. Aku berbuat sesuatu. Ini jasaku buat Tuhan. Ini akan merupakan kontribusiku buat Tuhan. Sikap itu ternyata keliru, saudara. Coba lihat Lukas 17. Ini ayat yang kita sering kali dengar. Tapi untuk kita jalani tidak mudah. Lukas 17. Perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya menarik, Tuan dan Hamba. Saya berdoa tidak ada lagi di tengah-tengah kita sebagai gereja Tuhan, orang yang merasa berjasa untuk kepekerjaan Tuhan. Jangan, saudara. Jangan. Nanti kita akan tahu mengapa. Itu mengecewakan dan akan membawa bahaya besar dalam kehidupan kita. Lukas 17, ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Artinya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya, tidak akan. Oh, dia sudah kerja keras di ladang? Ya sudah. Apa yang terjadi kemudian? Ayat berikutnya. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanan, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Terus dibilang, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabnya apa, saudara?
Tidak kan? Tidak perlu terima kasih kan? Tidak perlu. Kalau kita kan berkata apa? Ya harus terima kasih. Oh, saya sudah mengerjakan semua. Karena engkau merasa sudah mengerjakan, engkau merasa sudah berjasa. Ayo, dalam pelayanan, dalam gereja, ini ayat nggak berlaku. Orang kalau sudah kerja keras misalnya, saya ambil contoh aja. Anda ada kepanitiaan, ada KKR, di mana? Di gereja atau di mana ya? Anda kerjaannya bagian ngatur kursi. Lalu diatur bilang, diatur kursinya diatur. Oh, kita rubah kursinya jadi melingkar. Waduh, 3-4 orang semalaman kerja keras. Lalu kemudian 1 jam sebelum acara dimulai, ada orang nggak tahu. Lalu kemudian berkata begini, lu kok melingkar? Atau mungkin pendeta berkata, lu kok melingkar? Kata pendetanya, aku mau lain ini, dibuat kotak aja. Jadi, ayo bongkar lagi. Ngamuk nggak kira-kira? Mangkal nggak? Aku kerja, tak tidak tahu jasa orang. Ini tenaga cuma dapat nasi bungkus 3. Benar nggak saudara? Terima kasih tidak, suruh ngerombak lagi. Perasaan dong dengan jasa kerjaannya orang lain. Ayo, betul nggak? Sebagian besar orang merasa berjasa karena itu ingin diterima kasihin orang. Saya pakai istilah bahasa Jawa, selalu ingin diwongke, gitu. Diketekke tidak mau, diwongke maunya gitu. Oh gitu. Nggak bisa kalau dikritik marah. Oh, ini kan kerjaan saya, ini kan hasil saya, ini kan saya. Saudara akan kecewa. Lalu Tuhan berkata begini, ayat berikutnya, ini populer sekali, tapi susah jalaninya. Hanya untuk nah orang lagi jengkel aja kalau keluar ayat ini. Tapi ini bukan untuk ayat untuk jengkel, saudara. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, kita berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi, kerjakan yang ditugaskan. Ingat loh, jangan yang tidak ditugaskan. Ini kuncinya. Kamu ngerjakan yang ditugaskan. Nah, mengapa orang tidak bisa punya sikap hati yang pokoknya ini Tuhan semua? Karena seringkali mengerjakan yang tidak ditugaskan. Dalam kerajaan surga banyak orang kerja tanpa penugasan dari Tuhan. Tapi Yesus ngajar begini. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang apa? Tidak berguna. Wah, orang berkata, nggak bisa Pak, saya ini orang berguna. Saya orang berjasa. Saya dulu pernah berkata, kita ini cuma pincuk. Makan nasi ayam, makanlah dalamnya, buang pincuknya. Kalau pas lagi jengkel, tidak dihormati orang, baru berkata, iyalah pincuk, saya ini pincuk. Katanya gitu. Tapi itu ngomongnya sambil mangkel. Itu bukan pincuk. Itu pincuk tidak tahu diri sebetulnya. Ini seringkali saya dengar orang kalau lagi jengkel, sakit hati, ini keluar ayatnya ini. Memang awake dhewe ki pincuk, dibuang, diinjak-injak. Ya sudah diam aja lo pincuk. Tapi kok teriak-teriak begitu? Karena mangkel sebetulnya. Inginnya bukan pincuk, tapi piring emas. Kalau Anda tahu kalau makan dengan piring emas, tidak boleh kotor. Diplastiki dulu luarnya. Ya toh, kalau emasnya kebar-bar kan rugi. Tapi kita ini pincuk memang. Alkitab berkata begini. Demikian jugalah apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Karena ini penugasan Tuhan, aku kerjakan. Kalau selesai, semua karena dia. Aku cuma pinjok, dibuang, hilang. Ayo. Ini kalau Anda perhatikan ya. Langka loh hati begini, saudara. Karena orang selalu ingin dihormati atas apa yang dia rasa dia telah kontribusikan. Sehingga ketika orang mengkritik aja, keluar pembelaannya luar biasa. Karena merasa tidak menghormati jerih payahku. Dan ini merupakan perjuangan yang tidak mudah, saudara. Dan apa bahayanya? Ayat terakhir saya mau sampaikan kepada Anda.
Bahaya yang paling besar adalah apa? Lihat di Matius 7. Matius pasal 7. No, ini bukan ayat terakhir, sorry. Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 23. Matius 7 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan, perhatikan, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak loh, bukan maumu sendiri, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Artinya ini orang yang kerja keras sebetulnya. Buat mujizat ngusir setan ini kan kerjaan yang tidak gampang. Tapi mereka lakukan demi nama Yesus, saudara, bukan demi nama yang lain. Terus terjadi begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ini ayat bahaya banget ini. Pada waktu itu aku berterus terang. Artinya apa? Bisa terjadi selama ini Tuhan tidak terus terang dengan saudara. Ya. Kalau dia terus terang dengan kita, padahal shock kita hari ini. Tapi dia pakai ayat untuk ngomong sama kita, tapi nggak pernah terus terang. Hei, Mas, gombal kerjaanmu. Nggak pernah. Nggak ada tuh. Hei anak-anakku, gombal semua pekerjaanmu. Aku tidak berkenan. Nggak ada tuh. Artinya ada sisi dia nggak terus terang. Nanti di akhir zaman dia baru terus terang. Nah, celaka kita tuh saudara. Tapi sebetulnya walaupun nggak terus terang, berita yang dia sampaikan jelas sekali. Yang dia mau sangat clear, jelas sekali. Tetapi kita nggak ngerti. Nanti pada akhir zaman dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Baru nanti dia terus terang. Dan terus terangnya ngomong begini, makanya saya beritahu saudara, nanti Tuhan terus terang apa? Supaya Anda terang terus, saudara. Ngerti ya? Mulai hari ini terang terus. Dikatakan begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, repot nih. Dan dia berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian, apa? Pembuat kejahatan. Dulunya saya pikir, ini orang-orang hamba-hamba Tuhan, yang pernah dipakai Tuhan luar biasa, terus jatuh dalam dosa. Sehingga dia berkata, kamu pembuat kejahatan. Tapi kalau Anda cek di terjemahan lain, The New Living Translation berkata begini, kata pembuat kejahatan, di terjemahan begini, the things you did, hal-hal yang kamu lakukan, were unauthorized. Itu sebetulnya unauthorized. Tanpa aku beri wewenang secara khusus untuk kamu kerjakan, tapi kamu kerjakan. Ngerti saudara? Itu ada hal-hal yang dia tidak berkata, ini tugasmu. Enggak. Tapi itu inisiatifmu sendiri, maumu sendiri, itu unauthorized. Ayo, saya mau bilang, saya ketika baca ini ayat, saya gemeter, saya bilang, Tuhan, berapa banyak yang tidak mengerti soal beginian. Karena sering kali kita berkata, kan sudah ada di Alkitab, jalani semua. Banyak orang berkata itu, kan kita harus ke seluruh dunia toh, nginjil toh. Mari kita pergi ke seluruh dunia nginjil. Kalau itu ayat logos itu Anda terapin, kenapa engkau tidak ke kuburan membangkitkan orang mati? Ayo. Lu nggak ditugaskan Tuhan. Berarti tidak semua logos itu jadi bagian kita. Karena kita tubuh Tuhan. Fungsi kita berbeda-beda, penugasannya berbeda-beda. Nah, orang harusnya hidupnya bergaul dengan roh Tuhan untuk ngerti tugasku apa. Kan di ayat berkata begini, jadi aku mesti begini. Iya betul. Tapi caranya bagaimana? Kapan waktunya? Dalam bentuk yang seperti apa? Itu harus ada otorisasi dari Tuhan. Dan banyak orang mengerjakan pekerjaan pelayanan itu unauthorized. Maunya sendiri. Diinisiatif sendiri. Dia punya banyak good idea, tapi tidak pernah nangkap God's idea. Dia tangkap begitu banyak ide baik, tapi tidak pernah tangkap idenya Tuhan seperti apa. Unauthorized.
Dan ini saudara, bahayanya luar biasa. Bahkan saya beritahu, soal karunia pun saudara, itu bahaya. Kalau Anda mengerti itu. Karunia itu punya level yang berbeda-beda. Di semua karunia. Di level tertentu, karunia itu bahkan bisa, tanpa Tuhan perintahkan, Anda gerakkan sendiri, jalan saudara. Tapi engkau unauthorized. Saya pernah ngalami soalnya. Dan itu dari itu Tuhan mengajari saya. Tanpa saya tahu bahwa itu ujian juga. Ini ceritanya begini. Saya cerita apa adanya. Satu hari saya antar istri saya ke supermarket. Dan di bagian depan itu supermarket, dia lagi belanja, saya lihat dari depan, itu ada pameran mobil. Ada mobil sedan di situ. Ini sudah agak lama nih. Sekian bulan yang lalu. Mungkin di tahun lalu lah ya. Saya lihat mobil sedan. Saya lihat dari luar. Wah, bagus juga nih. Luar. Cuma lihat, nggak kepengen beli. Lihat itu harganya, kan ada harganya di situ. 300 juta. Lihat, saya nggak buka pintunya untuk lihat ke dalamnya. Saya dari luar lihat. Tuhan ngomong sama saya begini. Kamu, Roh Kudus ini, kamu kan aku sudah berikan karunia dalam hidupmu. Dan engkau punya, aku berikan dalam hidupmu karunia iman. Terutama soal keuangan kan aku berikan kepadamu. Saya bilang betul Tuhan. Engkau memberikan karunia itu kepadaku. Iman dalam hal keuangan. Ya. Terus Tuhan berkata gini. Kalau hari ini engkau gunakan karunia itu. Ini bahaya. Kira-kira berapa lama kamu akan dapat mobil ini? Cash. Tidak kredit. Dalam sekarang kamu pakai karunia itu nanti berapa lama? Tiba-tiba di dalam ini saudara, seperti ada ukurannya. Ngukur. Saya bilang begini, Tuhan, 3 bulan. Pasti aku dapat. Tapi, segera saya berkata, tapi, aku tidak mau. Sebab ini milikmu. Aku tidak akan pakai menurut kemauanku sendiri. Sebab engkau tidak memerintah aku. Dan aku tahu engkau tidak mau aku punya mobil ini. Walaupun karunia yang kau berikan padaku, kalau aku pakai sekarang, 3 bulan lagi, aku pasti dapat mobil ini. Dan aku tidak usah kredit, pasti kontan tak bayar bisa. Tapi aku tidak mau Tuhan. Sebab ini milikmu. Nah, dia berkata gini. Bagus, kamu sudah mengerti. Dan dia berkata gini. Itu kalau kamu mau ngerti, Musa seperti itu. Ketika dia mukul batu karang, saudara. Itu dia nurut tak? Yang kedua kali. Enggak tuh. Tuhan berkata apa? Berkata-katalah supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Tapi tidak taat tuh, saudara. Dia pukul kan pelanya. Bam, keluar ke airnya. Tetap keluar. Tapi dia tidak bisa masuk Kanaan. Ngerti, saudara? Dan itu bahaya sekali. Saudara, karunia itu kayak begitu. Ada satu masa di mana orang yang sudah hancur hidupnya sekalipun, tetap dia kerjakan jalan pakai karunia itu, tetap jalan, saudara. Simpson sudah jatuh dalam perjinahan. Kekuatannya tetap luar biasa. Memang ada umurnya kalau saya itu. Tapi boom, habisnya. Tapi karunia itu seperti itu. Makanya kalau orang percaya, minta karuniakan kepadaku, karunia Tuhan, karunia urapan. Engkau tidak belajar hidup dengan otorisasi Tuhan. Lakukan yang jadi jatahmu, saudara, bahaya sekali. Satu hari ngadep Tuhan, Anda teriak, Tuhan, dia bilang, aku gak kenal kamu. Aku terus terang nih sama kamu sekarang. Makanya sebelum nanti dia terus terang, Anda tak terus terangi sekarang. Supaya terang terus setelah hari ini. Kayak lampu itu, saudara. Ya toh. Dia berkata, daripada nanti-nanti. Dia bilang, yang kamu kerjakan unauthorized. Dan kenapa jahat? Simple. Unauthorized itu begini. Tanpa izin, tanpa wewenang. Saya beri contoh ini, saudara. Kenapa dia marah dengan kita? Kalau saya ini penjahit, misalnya. Saya penjahit. Ya. Istri saya ini punya sutra yang bagus sekali. Datang kepada saya, penjahit. Bukan penjahit, saudara. Lalu berkata begini, saya mau buatin gaun
untuk acara intimate. Misalnya begitu. Jadi saya mau buat gaun. Oh ya, saya ambil sutranya, saya ambil gunting. Oh iya, saya potong. Saya potong, saya jahit, saya kasih bordir, kasih mutiara, kasih berlian, kasih. Nih, jadi dia happy nggak? Anda kalau datang ke penjahit, Anda punya baju kain mahal sekali, kain halus, sutra halus dari India, Anda berikan, oh iya, langsung dipotongin sama dia, dibuat, teriak-teriak nggak kira-kira yang punya kain? Teriak tuh. Lah ukuran saya aja nggak tahu berapa. Saya pengen yang seperti apa aja nggak tahu. Ternyata bukaan semua begini-begini jadinya. Ngamuk nggak orangnya, saudara? Ngamuk. Tapi kain sutranya dipotong, rusak nggak? Rusak. Dikembalikan bisa nggak? Balik lagi. Nggak bisa. Makanya saya beritahu ya, dengan jiwa-jiwa dalam pelayanan terutama, jangan dibuat mainan, saudara. Sebab kalau para pelayan Tuhan unauthorized main sikat begini, tanpa ngerti Tuhannya mau apa, yang punya jiwa-jiwa ini ngamuk, saudara. Kalau kain rusak kita bisa beli, kalau jiwa-jiwa rusak berat untuk memperbaikinya. Dan Tuhan berkata, gua bayar mahal dengan nyawa anakku sendiri ini. Kamu kerja sembarangan kayak begitu. Ngawur, dia bilang. Jahat kamu di hadapanku. Makanya hidup bergaul dengan Tuhan itu penting. Sehingga apapun yang Anda dan saya kerjakan, Anda ngerti ini otorisasi dari Tuhan. Bukan sesuatu yang unauthorized. Bahaya, saudara. Dan bagian terakhir, kita akan berdoa selesai ini. Masih banyak yang kita bisa discuss, tapi karena waktu. Lihat pada Esther pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Anda tahu ceritanya, Mordekai pagi itu akan digantung oleh Haman. Haman sudah mau gantung Mordekai pada pagi itu. Tapi yang terjadi pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Kalau Anda baca seterusnya, justru keluar suatu kerinduan mempermuliakan Mordekai. Kalau raja dibuat tidur malam itu, Mordekai pasti sudah mati. Raja tidak bisa tidur. Alkitab berkata pada malam itu juga. Kitab Esther ini kitab yang menarik dan unik, saudara. Mengapa unik? Sebab kalau Anda baca, tidak ada nama Tuhan satu kali pun disebut dalam kitab ini. Tapi kabar baik buat saudara. Sekalipun tidak disebut, tidak berarti Tuhan tidak ikut bermain. Dalam hidup kita sekalipun kelihatannya dia tidak nampak, tidak berarti Tuhan tidak ikut main. Alkitab berkata dia ikut campur, segala perkara itu dia ikut campur untuk mendatangkan kebaikan. Amen, saudara. Apapun problem hidupmu hari ini, kalau sepertinya engkau berkata, Tuhan kenapa engkau tidak nampak? Kabar baik buat saudara, tidak nampak, tidak Anda rasakan, tidak berarti Tuhan tidak ikut main. Oh, dia ikuti permainan hidup ini dengan sangat antusias. Dia mendampingi kita setiap saat. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Kalau engkau sedang punya masalah, engkau berteriak, Tuhan di mana engkau? Percayalah, sekalipun engkau tidak merasakan apa-apa, Tuhan di dekat saudara, di sampingmu dan di dalam hidupmu. Tidak nampak, tapi dia pemain aktif, saudara. Amen. Dia main aktif dalam hidupmu. Dan semua akan dia atur untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Saya berdoa tidak ada orang pernah ragu-ragu lagi. Baca kitab Esther, tidak pernah disebut satu kali pun nama Tuhan di dalamnya. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau Anda baca kisah ini semua Tuhan, semua yang main. Dia pencet setan, dia tekan Haman, dia angkat Mordekai, dia promosikan Esther, dia buat raja tidak jadi tidur, insomnia, kena kopi 3 liter, dia buat ini, dia buat itu, dia atur semua. Di balik semua kisah ini, dia sutradara agung yang luar biasa. Ingat Tuhanmu, tidak nampak, tidak berarti tidak ikut bermain. Katakan kepada sebelahmu, kalau Tuhan tidak nampak, tidak berarti tidak ikut main.
dia sangat ikut bermain dalam hidup saudara. Amen. Mari berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik. Mari angkat tangan sama-sama. Bapak, berikan pengertian kepada kami. Ajari supaya kaki hidup kami tidak melangkah gegabah ya Tuhan. Ajari supaya kaki hidup kami tidak melangkah gegabah. Sebab semuanya itu kami ingin yang Engkau otorisasi saja ya Tuhan. Yang Engkau perintahkan dan Engkau jatahkan buat kami yang kami akan lakukan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, berikan pengertian ini. Juga setiap orang yang punya persoalan, yang seringkali bertanya, Tuhan, di manakah Engkau saat aku membutuhkan Engkau? Pagi hari ini kami mengerti, sekalipun tidak nampak, sekalipun tidak pernah disebut, tidak berarti bahwa Engkau tidak ikut bermain. Cerita Esther ini memberikan dasar kepada kami bahwa Engkau ikut bermain Tuhan. Engkau sutradara agung yang mengatur semuanya. Kalau Esther diatur hidupnya begitu rupa, kalau bangsa Yahudi diselamatkan Tuhan begitu rupa, kami tahu hidup kami juga diatur Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Syakaralapa shanto kurupu syiti karalapa shanta karalapa kiaralapa syiti kuriapa shanta karalapa shanta karapa shanta. Ajar kami mengenal. Ajar kami mengenal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari katakan sama-sama kan lagu ini. Bapa surgawi, ajarku mengenal.